Oke guys, jadi karena kemarin udah ada webinar yang membahas tentang DNS server dan web server. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat server yang isinya udah ada DNS sama web, sampai si server ini bisa kita buka di HP Android. Oke. Pertama-tama kalian buat mesin kayak gini. Oke. Kalau udah, kalian setting dulu sini. Setting, masuk ke network. Sini kita akan aktifkan dua adapter. Oke. Adapter pertama itu kita ganti jadi bridge adapter. Ini promiscuous mode to loal. Adapter 2 itu kita ganti jadi host only, loal juga. Kalau udah kita lanjut aja, oke. Itu kita start. Oke, di sini kita akan melakukan instalasi. Pertama-tama itu gue gedein dikit. Sekitar 175. Oke. Di sini kita pilih install. Di sini pas mesinnya saya buat itu saya kasih sebesar 20 GB. Sini untuk bahasa instalasi kita pilih bahasa Inggris saja. Ini country ini penting. Ini nanti buat zona waktunya. Kita masuk, kita pilih Indonesia sini. Ini untuk keyboard American English. Oke. Oke, di sini kita bakalan disuruh milih untuk interface-nya mau pilih ENP0S3 atau ENP0S8. Oke. Di sini kita pilih ENP0S3 aja. Nah, jadi kita akan lanjut dengan di HCP karena kita akan mengakses jaringan dari si jaringan WiFi ini. Oke. Kita akan mendapatkan IP dari sana nanti. Untuk hostname ini sebenarnya opsional. Sini saya kasih nama saya aja. Opsional sih. Oke, untuk domain name kita kosongkan. Untuk root password kasih aja. Full name-nya kasih nama saya lagi. Password sama. Oke, di sini untuk zona waktu. Kebetulan saya ada di Pulau Sulawesi, jadi saya pilih yang time zone-nya itu sentral. Nah, di sini bagian partition. Sini saya akan pilih manual. Nah, di sini udah ada hard disk virtual yang disediakan sama virtual box-nya, oke. Nah, jadi ini hard disknya nanti ini akan kita bagi menjadi 4 partisi. Jadi kita enter, yes. Nah, udah ada free space sebesar 21,5 GB. Kita enter di sini, create new partition. Partisi pertama itu untuk boot. Kita kasih 2 GB. Pilih primary, beginning. Oke. Terus di mount point-nya ini kita ganti jadi ini boot. Karena kita untuk partisi bootnya. Bootable flag-nya kita kasih on sini. Terus dan setting up the partition. Partisi kedua itu untuk swap area.
swap area kita kasih sebesar 4 GB. Sini use as-nya kita ganti jadi swap area. Terus down setting up the partition. Selanjutnya partisi ketiga itu untuk root, kita kasih 10 GB. Langsung kita down aja. Partisi terakhir itu untuk partisi home, kita down aja. Terus finish partitioning and write change to this. Oke. Selanjutnya itu kita yes. Kita tunggu sebentar. Sini akan saya jeda untuk sementara waktu. Oke, sini akan ada keterangan untuk scan another CD or DVD, kita no. Use a network mirror, no. Kita tunggu sebentar. Select and install software. Oke, karena lumayan lama, saya jeda bentar. Oke, kita lanjut lagi. Sini kita diminta ini participate in the PageCake usage survey, kita no. Sini kita disuruh milih software apa aja yang akan kita install. Nah, jadi di sini saya mau install server Debian ini dalam bentuk CLI, command line interface. Ini kita hilangkan centang pada Debian desktop environment sama print server. Terus kita kasih centang ke SSH server. Ini gunanya kita centang untuk SSH ini nanti untuk pengerjaannya si web server. Jadi nanti saya akan pindahkan file CMS seperti WordPress atau Joomla ke dalam server ini. Kita nanti akan remote terus kita pindahkan ke directory si servernya ini. Terus kita continue. Di sini kita tunggu lagi. Sembari menunggu saya jeda terlebih dahulu. Kita lanjut lagi. Oke, di sini kita diminta untuk menginstal grup bootloader ke master boot record. Kita yes. Pilih dev sda/dev/sda. Oke, ya, kita continue. Instalasinya udah selesai. Kita lanjut ke settingan servernya. Ya, ini saya turunkan dulu. Oke. Kita login sebagai root. Oke, sini kita login sebagai root. Bentar. Oke. Kita login sebagai root. Passwordnya tadi 123. Nah, kita cek ke interface-nya. Sini interface-nya dia pakai nPanel S3 sama nPanel S8. Sini saya mau ubah interface-nya ke Ethernet. Saya mau ubah ke Ethernet. Nah, gimana caranya, Bang? Ubahnya ke Ethernet. Jadi kita edit di file ini. Nah, sini kita install di sini, kita tambahkan sini. Net.ifname sama dengan 0.
BIOS dev name sama dengan 0. Nah itu kita save, Ctrl X, Y, enter. Terus langkah selanjutnya itu kita masukkan perintah ini, group min min make config, susah banget bilangnya anjir. Group make config min boot group.cf gitu. net.ifname sama dengan 0, BIOS devname sama dengan 0. Oke. Habis itu reboot. Kita login lagi. Kita cek lagi. Nah, ini udah berubah dia jadi Ethernet 0 sama Ethernet 1. Oke. Sekarang kita cek IP-nya ya. Ini dia belum dapat IP. Oke. Ini kita ubah di sini. Kan kita udah ubah dia jadi Ethernet. Ubah jadi ETH0. Juga kita ubah jadi ETH0. Ini kita ubah jadi auto ETH0 and enter ifs ETH0 inet DHCP. Anjir ribet banget tuh motor. Nah ini oke. Udah kita save, kita restart untuk networknya. Caranya tuh /etc/init.d/networking restart. Tunggu bentar. Ini lumayan lama, saya jeda dulu. Oke, kita lanjut lagi. Saya turunkan dulu. Oke. Nah, kita cek dah IP-nya. Kita mau lihat apakah dia udah dapat IP atau enggak. IP AL. Nah, sini saya udah dapat IP-nya 192.168.1.166. Nah, saya coba ping ke DNS Google. Udah bisa, jadi kita udah dapat jaringan internet. Kita bisa nyambung ke internet. Oke. Tadi bentar, gue lupa IP-nya. 192.168.1.166. Oke. Oke ya, jadi si servernya ini akan punya DNS. DNS-nya itu IP-nya dia sendiri. Jadi IP-nya ini yang ini. Jadi nanti si IP-nya ini akan jadi domain dia, akan jadi domain. Oke. Yang harus kita install itu yang namanya bind 9. Oke, bind 9. Di bind 9 itu apa? Berkeley Berkeley Internet Name Domain. Nah, server DNS yang paling umum digunakan di internet, khususnya pada sistem operasi bertipe Unix. Oke, jadi karena gue pakai Linux, jadi otomatis untuk membuat DNS saya pakai ini, si bin. Oke. Untuk installnya itu
Nah, tinggal gini aja, apt install bind 9. Nah, karena tapi ini akan bakalan gagal. Kenapa? Karena di repositorinya si Debian cluster ini dia nggak ada bind 9-nya, jadi kita harus pakai bantuan DVD. Kita ini add CD-ROM-nya itu. Oke, terus kita install lagi, install bin 9. Nah, kalau error gini tinggal kita ini aja, pt min fix broken install. Di sini kita akan diminta untuk masukin DVD yang kita pakai ini install tadi. Kalau udah, yang kedua itu kita harus install yang namanya DNS utils. Sebenarnya biar kita nanti bisa NS lookup tuh. Kalau udah clear, kita masuk ke ini di folder etc bin. Jadi kita akan ngotak-atiknya di sini. Dalam folder ini ada beberapa file yang akan kita otak-atik itu di yang pertama itu di ini file name .conf.local itu. Kita akan edit dulu juga. Jadi sini gunanya kita mau daftar si domain kita nanti. Kita mau daftar domain kita. Caranya ketik zone tab dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip buka kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Buka kurung kurawal. Nah, dalam tanda kutip ini kita masukin nama domainnya. Misalkan ini saya kasih Rehan Security, Rehan Sak aja. Misalkan .id misalkan. Oke. Di bawahnya ini kita masukin type master, tutup pakai ini tanda titik koma. Di bawahnya file. Nah, jadi nanti untuk mengatur si domainnya ini kita mau ngaturnya, kita mau settingnya melalui file apa, file gimana itu. File /etc /bin db. Nah, ini namanya ini opsional, masukin apa aja gak apa-apa. Dan saya kasih nama Rehan atau aja kan. Saya tutup lagi pakai titik koma. Habis itu kita ini tutup kurung kurawal titik koma. Nah, kalau udah gini kita daftar si IP-nya lagi. Kita copy semua ini dengan menekan Ctrl K. Terus saya paste pakai Ctrl U. Terus enter, Ctrl U, kasih jarak gitu. Sini di domainnya ini kita ganti jadi IP address yang tadi kita dapat. 168.1.166. Ganti jadi dbip. Bentar, gue lupa IP-nya. Udah benar apa kagak? Kita save dulu. Lupa. Oh, benar 166. Oke. Jadi nah, kita lihat nih. IP-nya ini ada 4 oktet. Pada zone IP ini kita masukin 3 oktet yang awalnya aja. 3 oktet pertama yang kita masukin. Tapi 3 oktet pertama ini kita balik dari belakang. 1, 168, 192. Jadi kita balik gitu. Jadi cara masukin itu gini. 1.168.192 .in min addr .arpa gitu. Terus kita edit di sini /etc/result.com. Nah, name servernya ini kita ganti jadi IP kita tadi itu. IP kita tadi yang ini 166. Oke. Kita enter. Oke. Lanjutnya di bagian ini. Sini ada file db lokal sama db127. db lokal itu tempat kita ngatur si domainnya. db127 itu buat IP-nya nanti. Nah, jadi biar nggak repot,
biar nggak ada masalah nanti. Kita copy isi db lokal ini ke db.ray tadi. Bentar. Sorry, bukan sini. Oke, db ray benar. cpdb lokal db ray. Terus kita copy db127 ini ke db ip. Terus kita edit di bagian db ray ini. db ray kita edit. Bentar. Kita ganti localhost ini jadi nama domain kita. Caranya kontrol garis miring kebalik. Garis miring yang miringnya itu ke kiri, bukan ke kanan. Nah, sebelah sini localhost ganti jadi rehansec.id, enter. Tekan Y aja, udah. Sini ini kita hapus saja, in dan add ini kita hapus saja. Ini kita masukin hostname yang tadi kita masukin pas instalasi, hostname. Sini juga kita masukin hostname. IP-nya kita masukin IP yang tadi. 161. Habis itu kita save. Terus kita edit di db ip sama, kita ubah juga localhostnya kita ganti. Jadi rehansec.id plus all instance. Oke, kalau udah in dan add-nya itu kita hapus lagi. Sini tadi pas di named.conf.local itu di bagian IP-nya itu kita masukin 3 oktet pertama kan. Nah, ini kita masukin oktet terakhirnya aja. Jadi 166 gitu. Kita kasih jarak ini. Ini kita kontrol K terus paste. Sini masukin hostname. Sini juga masukin hostname. Oke, habis itu kita save lagi. Kita kembali ke db ray. Ini gue lupa kasih titik koma. Nah, langkah terakhir kita restart bind 9-nya. Kalau oke, kita coba cek. Nah, suka. Nah, kan muncul domain kita. Kita coba ping. Oke, bisa. Oke, selanjutnya karena saya mau mengkonfigurasinya melalui PC, jadi saya memerlukan IP address yang untuk melayani si komputer saya ini. Nanti komputer saya nge-gateway ke server saya ini. Jadi saya edit di networknya, interface. Oke, di sini saya ada ETH yang satunya lagi auto ETH1. Nah, itu gunanya kita buat dua interface. Nah, jadi konsepnya itu gini ya. Nah, jadi gini. Sini saya punya server kan. Saya punya server. Oke. Terus ini saya punya si PC gue nih. PC saya. Nah, kita kan mau install si web server nih ya. Otomatis untuk memindahkan filenya ini, filenya si CMS atau file website kita ke dalam server, otomatis kita harus nge-remote itu. Kita harus remote menggunakan
SSH. Harus ngemat pakai SSH kan. Kalau udah gitu otomatis si PC kita ini harus gateway ke server. Oke, dia harus gateway ke server. Yang jadi masalah dari server ini nggak ada IP yang melayani. Jadi kita harus buat manual gitu. Oke. Sini kita tambahkan ethernet 1 ETH1 terminal. Kita kasihnya static, kita atur manual. Addressnya kita kasih terserah aja. Ini begini lah, biar agak ribet dikit. Oke. Prefixnya manual yang bawaan aja 24. Gitu aja. Nah, ini belum bisa dipakai. Kenapa? Di dua server ini ada 2 IP, dimana 2 IP ini nggak dalam satu segmen yang sama. Otomatis 2 IP-nya ini nggak bisa saling terhubung, Jadi kita harus setting routing di sini. Harus setting namanya router server. Kita harus setting gitu biar 2 IP ini kan bisa terhubung. Nah, gimana bang ngaturnya? Nah, edit di sini. Kita di sini. Ini lumayan panjang ya skripnya. Oke. Kan perhatikan aja. Pas. Sorry, salah. Save. Ntar gue lupa IP-nya si ETH1. Oh, belum gua cek. Jadi kita restart networknya dulu.
Kita tunggu bentar, kita cek IP lagi. Ini dia udah dapat IP 130.30.31. Tadi gue lupa, salah dia IP-nya. /24. Oke. Terus kita kasih akses ke routingnya ini. Terus kita restart ya routing. Nah, ini udah benar. Bisa kita edit lagi satu kali di sini. Sorry. Kita biar si routing ini nggak mati kalau kita matiin mesinnya, kita buat kayak gini. Kita kasih akses lagi, terus kita jalankan. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Kita coba ping dari sini, ping si IP-nya ini, IP kita itu tadi. Oke, udah bisa. Coba kita ns lookup ya. ns lookup. Oke, kenapa nggak bisa? Jadi masalahnya itu di sini. Kita harus edit di bagian name server ini. Bagian name server. Ada di 92.168.166. Sorry. 1166. Udah. Oke. Terus kita coba lagi dah. Nah, udah ada domain kita, rehansek.id. Selanjutnya kita akan memasukkan CMS ke dalam sini. Pertama-tama kita edit SSH-nya dulu, biar kita bisa remote. Kalau kita belum ubah di pengaturan SSH, kita pada saat kita mau remote itu pasti aksesnya denied tuh, ditolak. Jadi kita harus hilangkan pagarnya, permit root login, yes. Terus kita save, kita restart SSH-nya. Oke. Kalau udah, kita install yang namanya web servernya. Di sini saya pakai Apache aja, Apache. Karena dia repository Debian-nya nggak ada Apache, kita pakai ini DVD3. Min CD-ROM add, kita add lagi CD-ROM-nya. Oke. apt install Apache 2. Tadi minta masukkan DVD1. Kalau udah itu install yang namanya MySQL untuk admin loginnya nanti untuk buat database kan. Kita diminta untuk memasukkan DVD 2. Kita masukkan. Kita lagi masukin DVD 3. Kita masukin.
tekan lagi satu kali. Nah ini udah bisa. Situ PHP 7.3 ya, enter. Kita masukin DVD 1. Di sini subprocess returned an error code. pt min fix broken install itu aja. Masukin dv2. Install lagi sekali. Jadi minta masukin DVD 3. Lagi sekali. Oke. Kalau udah gini bisa deh. Kita masuk ke ini. www.html. Nah, di sini ada index.html. Sebenarnya isinya ini kita edit aja sebenarnya di bagian sini. Ini aja gitu. Tapi karena saya mau pakai WordPress, sini saya remote. Saya masuk ke sebagai root. Kita masuk di sini for www.html. Masukin ini WordPress. Oke. Indeksnya ini saya hapus saja. Oke. Terus kita install yang satu namanya unzip. Kita akan nge-ekstrak si filenya, file WordPress itu kan. Oke, unzip wordpress.zip. Oke, udah ada dia. Nanti akan ada ini file WordPress di dalam. Oke, kita coba akses si domain kita ini, lancet.id. Nah, oke. Sini kita kasih perizinan dulu. 755 77 min r var www.html
Oke, bentar, kita harus setting di bagian sini nih, etc apac2 apac2 sites enable www.com. Oke, ini kita kasih nih virtual host, kita setting virtual hostnya bintang titik 80. Kita kasih masukin ini dokumen root tab var www.html, terus server name nya itu kita masukin ini si domain kita handshake.id. Terus kita restart si apac2 nya. Kalau masih nggak bisa, kita akalin pakai gini. Kita akalin pakai ini, kita remote lagi. Di sini ada WordPress yang satunya lagi, kita akalin pakai ini. Kita akalin pakai itu. Di situ ini unzip gue. Bentar. Ada ya. Unzip gue WordPress unzip. Oh bentar, ini kita hapus aja dulu ya. Kita hapus aja ini yang ininya. Kita hapus aja. Kita hapus F8. Situ ini unzip web. Terus di bagian ini tadi apac2 nya kita ganti sini ke WordPress tuh. Situ chmod WordPress WordPress tuh. handshake.id itu masih belum bisa. Bentar. Butlux wp blogger wp blog header .php. Bentar, ini ada di sini ya kayaknya. Block header Oke, atau kita pakai ini aja. Bentar, saya mau cek pakai Joomla. Macdir pakai Joomla. Kita pakai Joomla. Namanya ini ada Joomla. Saya mau pakai Joomla. Saya ekstrak di situ. Cd Joomla unzip zip. Kita chmod lagi di sini. Kita ganti jadi Joomla.
jumlah. Terus di bagian sets enable kita ganti jadi jumlah di sini. Start. Oh iya, apa C2 nya? Apa C2 nya belum saya restart. Tadi. Nah, kita coba restart. Jumlahnya lagi nih nggak bisa anjir. Ini cepat. Kita 77 min r var www.html jumlah sets enable www.com. Dokumen rootnya udah bener, handset.id udah. Oke. Jumlah WordPress. Coba kita install ini, pt install 7.3 bintang. Coba kita install ulang ya PHP 7.3 nya. apt purge PHP 7.3 bintang. Terus kita install ulang lagi. pt auto move situ kita install lagi. Mungkin masalahnya dari PHP ya. pt minfix open install. Oke. Lagi skin DVD 2. Ntar lagi sekali masukin DVD 3. Oke. Enggak, gini aja, kalau nggak bisa pakai CMS clear LS. Oke, kita hapus ini semua. Ini hapus saja. Jadi saya udah punya ini semua index.html. Index.html, FJS, style.css. Oke. Kita
coba restart virtual hostnya, kita edit lagi di sini virtual host, kita ganti foldernya jadi HTML aja. Kita restart lagi. Oke, muncul save.id. Sekarang kita mau coba ini untuk database. Sebenarnya ini punya orang ya, download dari. Ntar gue edit index.html, ini buat contoh doang ya. Nanti ini servernya, nanti website akan kita buka di HP. Ini ganti, kita ganti saja ya. Ini is oke, udah itu aja. Kita restart. Nah terus gimana bang buat nampilinnya di HP? Jadi ini akan saya stop ya. Atau enggak, ini stop. Kita akan pindah ke HP. Pertama kali yang harus kita lakukan itu kita masuk ke WiFi ini. WiFi kita setting di sini, ubah bukan ubah setelan. Oke, bukan alamat IP proxy, ubah jadi bukan setelan proxy, bukan privacy, bukan. Ini sini. Nah setelan IP itu statis, kita harus ubah DNS nya ke 166 yang tadi itu server kita. Kalau udah, nah itu. Kita harus masuk, kita harus ceknya itu pakai browser bawaan HP, nggak boleh pakai Chrome kita. Ini browser, kita coba. Tunggu bentar. Gimana belum? Kita ubah lagi sini statik. Oke, udah benar ini DNS-nya udah benar. 29 statis. Oke, udah benar. Atau kita coba akses IP-nya. Salah. Nih kita bisa akses.
.id. Oke, ini kita bisa akses ini. Sebenarnya bisa gini, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dia. Rehansek.id. Ini udah benar ya DNS-nya. Kita coba tambahin di sini. 168 166. Oke. Kita cek lagi. Nah, udah bisa kan itu. Jadi kita bisa ubah ini. Kita bisa akses domainnya ke ke HP itu. Tapi ini tetap lokal, dia nggak bisa global. Intinya siapapun yang terhubung ke WiFi ini, kita dapat IP, kita buat server yang terhubung ke WiFi ini akan bisa ngakses isi servernya. Oke, itu aja sih. Mungkin sekian tutorial kali ini. Mungkin ada beberapa kendala tadi ya. Misalkan CMS-nya tadi itu nggak mau kedetek, apa dan sebagainya. Saya mohon maaf. Oke, mungkin untuk tutorial selanjutnya saya akan jelaskan itu ya CMS di web server, tapi nanti tadi ada beberapa problem, biar nggak lama saya pindahin aja ke HTML yang udah saya download dari Google gitu. Ya gini aja kita bisa akses ya, sebenarnya untuk misalkan sekolah buat ini ya, misalkan untuk bagi-bagi materi pakai website ini udah bisa sebenarnya, tinggal buat server aja kan udah bisa ngakses semua itu, tinggal ngakses di HP-nya masing-masing kayak gini. Oke, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.